One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Permatasari dari kelas B Pagi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia. Berikut penjelasannya. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Tanpa disadari, nilai leluhur Pancasila sudah mulai terbentuk sejak masa kerajaan-kerajaan di Indonesia. Di antaranya ada dua kerajaan terbesar di Indonesia, yaitu yang pertama Kerajaan Sriwijaya dan yang kedua Kerajaan Majapahit. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia berlalu dengan melewati suatu proses waktu yang sangat panjang. Dalam proses waktu yang panjang itu dapat dicatat kejadian-kejadian penting yang merupakan tonggak sejarah perjuangan. Dasar negara merupakan alas atau fondamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia dibangun juga berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan, yaitu Pancasila. Pancasila dalam fungsinya sebagai dasar negara merupakan sumber kaidah hukum yang mengatur negara Republik Indonesia, termasuk di dalamnya seluruh unsur-unsurnya, yakni pemerintah, wilayah, dan rakyat. Pancasila dalam kedudukannya seperti inilah merupakan dasar pijakan penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia adalah secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 bersamaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila ada 5 dasar leluhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Dasar merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan, peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian-kejadian masa sekarang, dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa sebelumnya. Sebelum adanya Pancasila sebagai dasar negara pada saat ini, isi dasar Pancasila banyak mengalami amandemen atau perubahan. Ada beberapa sejarah yang tercatat, di antaranya 1. Pancasila di era pra-kemerdekaan. Asal mula Pancasila secara budaya menurut Senoto 1984 melalui kajian filsafat Pancasila menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 tersebut. Bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan merdeka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan. Pada umumnya, dengan rinci Sunoto menunjukkan fakta historis, diantaranya adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bahwa di Indonesia tidak pernah ada putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia terkenal ramah, tamah, sopan, santun, lemah lembut dengan sesama manusia. 3. Persatuan Indonesia, bahwa Indonesia dengan ciri-cirinya guyup, rukun, bersatu, dan kekeluargaan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bahwa unsur-unsur demokrasi sudah ada dalam masyarakat kita. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa bangsa Indonesia dalam menunaikan tugas hidupnya terkenal lebih bersifat sosial dan berlaku adil terhadap sesama. Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan pembukaan hukum dasar oleh Mr. Muhammad Yamin dinamakan Jakarta Center atau Piagam Jakarta. Di dalam rancangan pembukaan alinea keempat terdapat rumusan Pancasila yang tata urutannya tersusun secara sistematis. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, dalam Piagam Jakarta pada alinea ketiga juga memuat rumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang pertama berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kalimat ini merupakan cetusan hati nurani bangsa Indonesia yang diungkapkan sebelum proklamasi kemerdekaan, sehingga dapat disebut sebagai Declaration of Indonesia Independence. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, maka nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara dan berpemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila. Namun, pada kenyataannya nilai-nilai yang ada dalam Pancasila telah dipraktekkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan kita dipraktekkan hingga sekarang. Hal ini berarti bahwa semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila telah ada dalam kehidupan rakyat Indonesia sejak zaman nenek moyang pada tanggal 22 Juni 1945. Kedua, Pancasila era kemerdekaan. Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada waktu itu Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi. Partai-partai dengan sistem kabinet parlementer, partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Pancasila pada masa ini mengalami masa kejayaan. Selanjutnya, pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya, di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa itu, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan, mencoba untuk memerankan politik integrasi parlementer. Pada akhirnya, sistem ini seakan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya adalah sila permusyawaratan. Pada tahun 1965 terjadi sebuah peristiwa bersejarah di Indonesia, di mana Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan. Pada 11 Maret 1965, Presiden Soekarno memberikan wewenang kepada Jenderal Soeharto atas Indonesia. Ini merupakan era di awal Orde Baru, di mana kemudian Pancasila mengalami mistifikasi. Pancasila pada masa itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pancasila pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kemudian menjadi core values yang pada akhirnya kembali menodai nilai-nilai dasar yang sesungguhnya terkandung dalam Pancasila itu sendiri. Pada tahun 1998, pemerintahan Presiden Soeharto berakhir dan Pancasila kemudian masuk ke dalam era baru, yaitu era demokrasi hingga hari ini. 3. Pancasila Orde Lama. Orde Lama berlangsung dari tahun 1999 sampai 1966. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin. Setelah menetap berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya, yang dimana demokrasi terpimpin yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya, bahkan terkenal menyimpang, di mana demokrasi dipimpin oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintah terpusat pada kekuasaan seseorang presiden dan lemahnya kontrol yang seharusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakannya. Selain itu, muncul pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi makin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan G30 SPKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Mengingat keadaan makin membahayakan, Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia memberikan perintah kepada Letjen Soeharto melalui surat perintah 11 Maret 1969 untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan
serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Suprema tersebut dianggap sebagai awal masa Orde Baru. 4. Pancasila era Orde Baru. Di era Orde Baru yang ini stabilitas dan pembangunan serta-merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintahan untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Pancasila begitu diagung-agungkan. Pancasila begitu gencar ditanamkan nilai dan hakikatnya kepada rakyat, dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal. Menurut Hendro Muhaimin, bahwa pemerintah di era Orde Baru sendiri terkesan menunggangi Pancasila karena dianggap menggunakan dasar negara sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan. Di samping hal tersebut, penanaman nilai-nilai Pancasila di era Orde Baru juga dibarengi dengan praktik dalam kehidupan sosial rakyat Indonesia. Kepedulian antar warga sangat kental, toleransi di kalangan masyarakat cukup baik, dan budaya gotong royong sangat dijunjung tinggi. Selain itu, penanaman nilai tersebut dapat dilihat dari penanggungan Pancasila sebagai asas tunggal dalam kehidupan berorganisasi, yang menyatakan bahwa semua organisasi apapun bentuknya, baik itu organisasi masyarakat, komunitas, perkumpulan, dan sebagainya, seharusnya menggunakan Pancasila sebagai asas utamanya. Pada era Orde Baru sebagai era dimanis-maniskannya Pancasila, secara pribadi Soeharto sendiri seringkali menyatakan pendapatnya mengenai keberadaan Pancasila, yang kesemuanya memberikan penilaian setinggi-tingginya terhadap Pancasila. Ketika Soeharto memberikan pidato pada peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1967, Soeharto mendeklarasikan Pancasila sebagai suatu verse yang dikemas dalam berbagai frase bernada angkuh, elegan, begitu superior. Dalam pidato tersebut, Soeharto menyatakan Pancasila sebagai tuntutan hukum, menjadi sumber tertib sosial dan sumber tertib seluruh perkehidupan, serta merupakan sumber tata tertib negara. Pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1974, Soeharto menyatakan Pancasila janganlah hendaknya hanya dimiliki, akan tetapi haruslah dipahami dan dihayati. Dapat dikatakan tidak ada yang lebih kuat maknanya selain Pancasila di Indonesia pada saat itu dalam era Orde Baru. 5. Pancasila era Reformasi. Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai dasar negara, adalah ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi kedudukan, peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Memahami peran Pancasila di era reformasi, khususnya di dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki persepsi dalam sikap yang sama terhadap kedudukan, peranan, dan fungsi Pancasila sebagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Semenjak ditetapkan sebagai dasar negara oleh PKI pada tanggal 8 Agustus 1945, Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia, memberikan tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dalam 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. 1. Tahap 1945 sampai 1968 sebagai tahap politis. Orientasi pengembangan Pancasila diarahkan kepada Nation dan kader bumi. Hal ini sebagai perwujudan keinginan bangsa Indonesia untuk survival dari berbagai tantangan yang muncul baik dalam maupun luar negeri, sehingga atmosfer politik sebagai panglima sangat dominan. Pancasila sebagai negara, misalnya menurut Notogoro dan Dria Akara, kedua ilmuwan tersebut menyatakan bahwa Pancasila mampu menjadikan pangkal sudut pandangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dan bahkan Pancasila merupakan suatu pemahaman atau aliran filsafat Indonesia, dan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan rumusan ilmiah filsafat tentang manusia dan realitas, sehingga Pancasila tidak lagi dijadikan alternatif melainkan menjadikan suatu imperatif dari suatu pedagogical concept dengan komitmen sebagai tali pengikat kesatuan dan pemersatuan dalam menyongsong kehidupan masa depan bangsa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Bahkan Notogoro menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan
stat fundamental norm yang tidak dapat diubah secara hukum oleh siapapun sebagai akibat dari keberhasilan mengatasi berbagai tantangan baik dalam maupun dari luar negeri. Masa ini ditandai dengan kebijakan nasional, yaitu menempatkan Pancasila sebagai asas tunggal. 2. Tahap 1969 sampai 1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi. Upaya mengisi kemerdekaan melalui program-program ekonomi orientasi pengembangan Pancasila diarahkan pada bidang ekonomi, akibatnya cenderung menjadikan ekonomi sebagai ideologi. Pada tahap ini, pembangunan ekonomi menunjukkan keberhasilan secara spektakuler. Walaupun bersamaan dengan itu muncul gejala-gejala ketidakmerataan dalam pembagian hasil pembangunan. Kesenjangan sosial merupakan fenomena yang dilematis dengan program penataan yang selama ini dilaksanakan oleh pemerintah. Keadaan ini semakin memprihatinkan setelah terjadinya gejala KKN dan kronisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bersamaan dengan itu, pengembangan perpolitikan dunia setelah hancurnya negara-negara komunis, lahirnya 3 raksasa kapitalisme, yaitu Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya dihantui oleh supartisnya komunis, melainkan juga harus berhadapan dengan gelombang akrionisme kapitalisme di samping menghadapi tantangan baru, yaitu KKN dan kronisme. 3. Tahap 1995 sampai 2020 sebagai tahap respon pioning Pancasila. Di era reformasi ini, Pancasila seakan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti masa lalu. Elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dalam melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memang seakan hilang legitimasi, rujukan dan elan vitalnya. Sebab utamanya karena ini rezim Orde Lama dan Orde Baru menetapkan Pancasila sebagai alat kekuasaan yang otoriter. Terlepas dari kelemahan masa lalu sebagai konsensus dasar dari berdirinya bangsa ini, yang diperlukan dalam konteks era reformasi adalah pendekatan yang lebih konseptual, komprehensif, konsisten, integratif, sederhana, dan relevan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Pancasila adalah 5 dasar leluhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Sejarah merupakan deretan peristiwa yang saling berhubungan, peristiwa-peristiwa masa lampau yang berhubungan dengan kejadian masa sekarang, dan semuanya bermuara pada masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas manusia pada masa lampau berkaitan dengan kehidupan masa sekarang untuk mewujudkan masa depan yang berbeda dengan masa sebelumnya. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia berlalu dengan melewati suatu proses waktu yang sangat panjang. Dalam proses waktu yang sangat panjang itu dapat dicatat kejadian-kejadian penting yang merupakan tonggak sejarah perjuangan. Sekian hasil dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.